Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Wibisono. Di sini saya akan menyampaikan tata krama siswa. Apa pengertian tata krama? Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan santun itu sendiri. Contoh, hormat kepada orang tua. Misalnya, patuh, tidak membantah kepada orang tua. Apabila kita diperintah orang tua, hendaknya kita taat dan patuh, karena kewajiban seorang anak yaitu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita berani bahkan membantahnya. Kecuali apabila kita diperintah untuk mengerjakan kemaksiatan, maka kita harus menolak kemaksiatan itu. Wa in jahadaka ala alla tusyrik billah, kita dinasihati atau diperintah. Yang kedua, bersikap khidmat ketika kita mengikuti upacara bendera. Di saat kita mengikuti upacara bendera, supaya kita mengikutinya dengan baik, jangan sampai bergurau, jangan sampai berbicara, jangan sampai bermain-main. Yang ketiga, ketika kita sedang mengheningkan cipta untuk menghormati dan mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jenis-jenis tata krama. Tata krama dalam berbicara, tata krama dalam pergaulan, dan tata krama dalam penampilan. Kita bahas yang pertama tentang tata krama berbicara. Sopan santun berbicara berkaitan erat dengan siapa yang diajak berbicara, kalimat yang dipergunakan, di mana pembicaraan itu dilakukan, sikap berbicara, dan tata cara berbicara. Karena dengan pembicaraan ini, apabila kita salah dalam berbicara, ini bisa menyebabkan ketidakrukunan dalam kehidupan kita. Berbicara ini merupakan salah satu syarat dari menjaga kerukunan itu sendiri. Syarat kerukunan yaitu yang pertama, berbicara yang baik, pahit madu, enak didengar, sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo, papan empan adepan. Yang kedua, yaitu berwatak yang jujur, bisa menjaga amanah, bisa dipercaya dan mempercayai. Yang berikutnya yaitu sabar keporo ngalah, rebutan ngalah. Yang keempat, tidak merusak sesama orang iman. Dan yang kelima, saling memperhatikan dan menjaga perasaan. Apabila kerukunan ini bisa terjaga, maka kehidupan kita juga akan menjadi tenang. Rukun merupakan tabiat dari orang iman. Salah satu dari 6 tabiat luhur orang iman adalah rukun. Apa rukun itu? Rukun artinya tidak mempunyai unek-unek jelek, dengki, serai, iri hati, harus saling mengasihi, saling memaafkan, bantu membantu, dan tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kuat memperkuat, saling mendoakan yang baik, dan kalau bertemu sesama orang iman, diusahakan dengan wajah yang ceria dan uluk salam.
Tabassamaka ala akhika sodaqah. Senyummu kepada saudaramu itu ditulis sedekah oleh Allah. Yang kedua yaitu kompak. Berarti dalam kegiatan yang telah menjadi amrin jami'in dikerjakan secara bersama-sama dengan giat, senang, gembira, hulubis, kuntul baris, sa'yak sa'eko proyo, artinya seia sekata. Yang ketiga, kerjasama yang baik berarti saling peduli, saling mendukung, saling melancarkan, tidak jegal menjegal, tidak jatuh menjatuhkan, tidak rugi merugikan, dan tidak fitnah memfitnah. Dan yang keempat yaitu jujur, berarti berkata yang benar, tidak dusta, tidak menipu, polos apa adanya. Yang kelima, amanah, berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan itu, tidak berkhianat, tidak merusak kepercayaan, dan menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dan yang keenam yaitu mujhid, muzhid. Mujhid artinya kerja giat, semangat, berhasil dan kurup. Muzhid berarti tirakat banter, hidup hemat, gemi, setiti, hati-hati. 6 tabiat luhur ini supaya menjadi watak kita, karena hasilnya yang luar biasa. Yang kedua, hindari sikap-sikap sebagai berikut apabila kita sedang berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang. Apabila ada orang yang berbicara atau kita sedang berbicara dengan orang lain sedang menyampaikan pembicaraan itu, jangan dipotong. Yang kedua, berbicara tanpa memandang yang diajak bicara. Ini supaya kita hindari. Yang ketiga, berbicara berkepanjangan yang tak tentu arah. Yang keempat, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara kita. Berikutnya, tata krama dalam pergaulan. Etika pergaulan seseorang antara lain, yaitu acuh terhadap orang lain, mengetuk pintu bila akan memasuki suatu tempat, memberi salam bila berjumpa seseorang, mohon maaf bila terlambat. Melakukan perintah dengan wajah yang jernih, dapat menempatkan diri kita, sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan, rendah hati, tidak ingin menang sendiri, siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan kita, dan mengucapkan terima kasih serta bersyukur apabila menerima bantuan dari orang lain. Yang ketiga, tata krama dalam penampilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu dalam berpenampilan kita harus mengedepankan kesederhanaan yang rapi, pantas, dan bersahaja. Kita pantaskan diri kita untuk berpenampilan. Yang kedua, cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Apabila kita mau berangkat ke masjid, ya gunakan pakaian yang pantas untuk ke masjid. Jangan menggunakan kaos oblong, apalagi ada tulisan di belakangnya, bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sholat yang ada di belakangnya. Atau kita pergi ngaji, ya gunakan pakaian yang pantas untuk ngaji. Atau kalau kita pergi ke sekolah, gunakan seragam sekolah yang sesuai dengan aturan sekolah. Pentingnya tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Peran dan pentingnya tata krama yaitu satu, menghindarkan perbuatan yang membuat orang lain tersinggung, menghindarkan perbuatan mengumpat, menggunjing orang lain, memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya orang lain, dan memanusiakan manusia. Ada beberapa hal yang patut diingat dalam beretika, antara lain yaitu
hubungan antar manusia dilandasi rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus berhubungan dengan manusia yang lainnya. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, diperlukan tata cara berhubungan yang diatur dalam tata krama pergaulan. Tata krama merupakan perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang tata krama siswa. Dan pesan kami, ikuti selalu protokol dari pemerintah, gunakan masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Mudah-mudahan wabah corona segera hilang dari bumi Indonesia ini tercinta. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.